Halo semuanya, jangan lupa beribadah, jauhi maksiat, perbanyak tobat, karena sesungguhnya dunia adalah tempat persinggahan saja. Hehe, udah dulu baru nonton, selamat datang di setiap film Sunflower. Ini adalah Tae-sik, pemeran utamanya yang baru saja keluar penjara. Identik dengan tato di badannya, dia sedang di sebuah restoran menunggu ibu pemilik restoran itu. Namun setelah sekian lama menunggu, tak kunjung datang, lalu diusir oleh wanita anak si ibu itu. Dia adalah Hyuji. Tae-sik juga mengunjungi teman lamanya, dia Changmu, satu geng orca dulu menguasai wilayah. Changmu sangat kaget melihat Tae-sik yang sudah bebas bersyarat dari penjara. Dulunya Tae-sik seorang pria yang paling ditakuti, tetapi setelah keluar dari penjara menjadi pria yang lugu dan baik. Mungkin dia sudah berjanji untuk merubah sifat dan perilakunya, dilihat dari catatan bukunya. Tae-sik kembali lagi ke restoran itu untuk menemui pemilik restoran. Ibu ini bernama Bunga Matahari. Melihat Tae-sik yang baru saja keluar, Bunga Matahari sangat senang dan bahagia. Sampai-sampai makan pun disuapin. Tae-sik dianggap anak oleh Bunga Matahari. Begitupun Tae-sik dia menganggap ibu kandungnya. Ini Hyuji, adik angkat Tae-sik. Paras wajah cantik dan centil dan masih sekolah. Kalau di Indonesia biasanya dikatakan anak SMA. Video berpindah di sebuah pasar. Ini Cok Pansu dan bisa disebut pejabat setempat yang serakah dan suka nipu. Dia sedang kampanye untuk menggusur pasar itu, merubah menjadi pasar modern, katanya. Padahal dia akan membuat bisnis maksiat dan memanfaatkan warga sekitar. Dilihat dari sisi buruknya, pandangan pun dilap setelah berjabat tangan dengan rakyat, baik di depan buruk di belakang. Lanjut, Tae-sik mendatangi kantor polisi untuk laporan perilaku baik. Pak Porlantas kaget melihat Tae-sik keluar dari penjara dan menasihatinya untuk pergi dari kotanya. Tae-sik menjelaskan bahwa dia sudah berubah. Dibuktikan dia mendatangi sebuah rumah sakit atau klinik untuk menghapus tatonya. Dokter bilang ini tak mudah dan mahal bayarannya. Tatonya yang begitu banyak sungguh sulit untuk melakukannya. Video beralih lagi, ibu angkat Tae-sik mendatangi kantor Chok Fansu, menerobos masuk, meminta untuk tidak mengirimkan preman itu ke restorannya. Ibu Tae-sik adalah satu-satunya yang menolak tentang penggusuran itu, karena restoran itu dekat dengan pasar, ya harus digusur. Chok Fansu pun bodo amat akan melanjutkan pekerjaannya. Keesokan paginya, Tae-sik bekerja di sebuah bengkel mobil sambil diawasi oleh polisi yang berat sebelah memihak ke bos Cok Pansu. Rekan di sebelahnya menanyakan siapa Tae-sik ini. Dijelaskan bahwa dulu Chodopil adalah penguasa wilayah tersebut. Tae-sik dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu membuat kerusuhan bersama kawannya Yangki dan Changmu. Mengambil alih wilayah Chodopil. Tae-sik sangat kuat, walaupun sendirian dia bisa menumbangkan anak buah Chodopil dan membunuh Chodopil. Akibatnya dia masuk penjara. Yang meneruskan Yangki dan Changmu, mereka lemah. Setelah ada kelompok Chok Pansu, kelompok Yangki dan Changmu tunduk. Itulah cerita pendeknya. Lalu polisi itu mencari kesalahan Tae-sik dengan mewawancarai pemilik bengkel dan membujuk supaya Tae-sik dipecat. Namun pemilik bengkel itu menolak karena Tae-sik orang yang rajin dalam bekerja. Setelah pulang bekerja di sebuah sekolah, Tae-sik menjemput adiknya. Tidak hanya menjemput, tetapi bermaksud menemui salah satu seorang wanita teman lamanya yang telah menjadi guru. Kelihatannya mereka dulu ada hubungan khusus dan mengobrol di sebuah taman. Lanjut. Setelah Tae-sik ngobrol, Tae-sik dan adiknya pulang. Dalam perjalanan berhenti dan jajan. Tiba-tiba Tae-sik ditendang dan dibawa ke sebuah ruangan kosong dan menghajarnya. Tae-sik hanya bisa menangis karena sudah berjanji tidak akan kelahi. Pria itu suka pada adik Tae-sik, namun adik Tae-sik menolak, mengira bahwa Tae-sik pacarnya. Pria itu membawa rekan-rekannya untuk menghajar. Salah seorang menarik baju dan robek kelihatan tatonya. Ketika mereka melongo karena tahu Tae-sik seorang yang paling ditakuti. Scene beralih di sebuah kantor. Perkumpulan Chok Pansu, Yangki, Changmu membahas tentang penggusuran. Dalam obrolan itu, Chok Pansu menyinggung satu restoran yang belum diratakan. Chok Pansu siap pasukannya akan melaksanakan perintah. Yangki hanya melongo dan sangat tidak yakin akan berhasil. Dia hanya senyum-senyum saja ketika ngobrol dengan Changmu.
Keesokan paginya, anak buah Changmu mendatangi restoran itu, merusak perabotan. Taisik berdiri dan Changmu masuk. Ahai, ada Taisik. Changmu menyuruh anak buahnya berhenti. Lalu dicekiknya Changmu oleh Taisik dengan ketakutan, bergegas pergi menemui Yang Qi memarahinya karena tidak memberitahu kalau di restoran itu ada Taisik. Topansu memarahi Yang Qi dan Changmu terkait masalah restoran itu. Punya angkat ibu Taisik. Mereka mencari cara lain untuk itu. Di sisi lain, Taisik yang sedang mengajari Huiju matematika. Selain dia hebat dalam bertarung, Taisik hebat dalam matematika. Malam tiba. Di saat ibu dan Huiju sedang mengobrol bercanda, ketukan pintu terdengar. Taisik masuk membawa sebuah kado berupa sepatu, sehingga ibu terharu dan senang sambil memeluk. Huiju merenung di balkon. Di pikirannya, kenapa aing tidak dibere? Muncul Taisik membawa kamera dan memberinya. Bukannya menerima, malah menolak. Karena gengsi dia marah-marah. Taisik pergi ke kamarnya. Huiju datang membawakan secangkir kopi. Taisik mengerti lalu memberikan kameranya. Lalu tersenyum-senyum. Dasar perempuan. Taisik memberikan sebuah kamera karena dulu pada saat dia jemput Huiju di sekolah, pas di jalan berhenti melihat kamera. Dari situlah Taisik membelikan kamera dan dari hasil gaji gawainya di bengkel. Begitu. Dia adalah Buijin. Dia dulu musuh Taisik yang pincang akibat perkelahiannya. Buijin menunggu Taisik keluar di toko dan mengajaknya mengobrol tentang penggusuran untuk segera meninggalkan restoran itu karena Chopansu sangat licik dan kejam. Buijin kasihan, bisa diibaratkan respect ke Taisik, menjadi mata-mata Taisik. Dia bekerja jadi anak buah Chopansu. Ternyata pertemuan itu dilihat oleh mata-mata Yang Qi. Yang Qi pun mendatangi ke Changmu untuk segera membereskan restoran itu. Takutnya pekerjaan mereka takut diambil alih oleh Buijin. Keesokan paginya, Changmu membuat masalah di restoran. Ibu itu didorong jatuh dan Buijin melihatnya dan langsung memukul Changmu dengan kamera sehingga rusak. Buijin mendatangi Taisik yang sedang bekerja dan melaporkannya. Bergegas pulang membereskan restoran. Dalam kejadian itu padahal dilihat oleh polisi, namun Min sudah bilang polisi itu bersebelah, tak mungkin membantunya. Polisi itu ingin menjebak Taisik dengan cara mengirimkan anak buah Yang Qi untuk berkelahi dengan Taisik. Ketika Taisik berkelahi karena bebas bersyaratnya, dia akan dicabut dan masuk penjara lagi. Namun tidak berhasil. Taisik hanya bisa menahan babak belur bersama dengan pemilik bengkel. Dari kejauhan polisi mengawasi dan rencana mereka tidak berhasil. Rencana ini berawal dari Taisik mendatangi Chopansu dan mengancam secara halus. Chopansu marah. Terjadilah seperti itu. Saling melaporkan dan membuat surat strategi, tapi tidak berhasil. Malamnya Taisik sedang asik mengobrol. Muncul pria yang dulu memukuli Taisik, berbicara, mengolok-olok dan mengungkit masa lalu Taisik yang membunuh Cok Dopil. Cok Dopil adalah anak kandung Nyonya Bunga Matahari. Ibu terdiam dan Huiji mendengarnya, dan kecewa. Baru tahu abangnya dibunuh oleh Taisik. Tetapi pada saat menjelang tidur, ibu dan Huiji berbicara. Ibu menenangkan Huiji dan menjelaskan, dulu pas di penjara ibu selalu menengok Taisik. Dia berubah dari bangor hingga jadi culun karena sadar kesalahannya, sehingga ibu mengangkat anak. Huiju pun pergi ke atas menemui Taisik. Tadinya Taisik ingin pergi, namun dilarang oleh Huiju. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, kedatangan Taisik membawa kebahagiaan bagi ibunya. Ibunya mabuk setelah mengancam Chopansu dan Buijin memberitahu Taisik dan keluarganya dalam bahaya. Keesokan paginya, Huiju saat di jalan akan menyeberang, anak buah Chopansu sendirian mengendarai motor sambil membawa bata, memukul kepala Huiju hingga tak sadarkan diri. Bisa dibilang koma. Ibu merasa terpukul akibat mempertahankan restorannya sehingga membahayakan keluarganya dan berpikir untuk melepaskan tanah dan bangunannya itu. Taisik lalu menelpon Buijin untuk meminta bertemu dengan Chopansu, Yang Qi dan Changmu. Taisik meminta jangan lagi ganggu keluarganya dan akan melepas restoran itu. Chopansu dengan kejamnya memberikan syarat jika akan aman dan tak ada gangguan, Taisik harus melukai sebelah tangan memotong urat nadi. Dengan rasa yang amat pedih, Taisik menahan demi keluarga. Buijin memberitahunya bahwa tangan itu tidak akan apa-apa karena dari awal respect
ke Taisik anjay. Chopansu memang licik menyuruh Yang Ki membunuh ibunya dengan cara dicekik, yang pada saat ibu melamun dan sedih dan menggantungkannya seolah-olah bunuh diri. Sedangkan Taisik berada di rumah sakit menemui Huiju. Scene beralih pada Taisik yang baru datang. Di depan pintu dia memanggil ibu. Tidak ada sautan curiga ya yang dilihat Taisik ibu gantung diri. Taisik menderita, melamun, terpukul, adiknya sakit dan ibunya meninggal. Di saat Hiju memanggil ibunya, Taisik berbohong bahwa ibunya di restoran karena ia ingin Hiju tidak merasakan sedih waktu dia masih sakit. Taisik frustasi berat menghabiskan beberapa botol minuman setelah melihat foto bersama keluarga kecilnya yang pernah bahagia walaupun sebentar. Anjir, foto bersama keluarga kecilnya yang pernah bahagia walaupun sebentar. Scene beralih pada mall Chopansu yang sudah rampung. Mereka akan merayakan kemenangan ini. Tiba-tiba dari pintu depan terdengar tangisan. Ternyata Taisik datang dengan amarah yang mendalam. Taisik yang dulu sudah muncul. Dia tahu meninggalnya ibu bukan karena bunuh diri, tapi dibunuh. Dibuktikan dengan entah anting atau cincin yang patah itu. Dan dia tahu Hiju kecelakaan oleh anak buah Chopansu. Dengan pedenya orang itu maju ke depan Baiwan dengan Taisik. Taisik menyuruh Hiju untuk meninggalkan ruangan itu agar tidak terbunuh. Dengan gampangnya melumpuhkan, mematahkan itu. Ya, sebet dulu gak sih? Lanjut membakar ruangan, menghancurkan anak buah secara brutal, membabi buta gelap mata atas kepedihannya. Setelah memendam rasa lemahnya, akhirnya menjadi kuat. Yang Ki dan Changmu mati meskipun Taisik keluar dari mulutnya dan tertusuk oleh pisau. Kesatria memanglah kesatria. Terakhir Taisik membunuh Chopansu yang pasrah dan akhirnya Taisik pun mati. Beberapa tahun Hiju sekolah di perguruan tinggi, membuat tesis matematika yang berkat belajar dari Taisik sehingga dia bahagia. Tamat.